Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Dan terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya, sehingga tidak ada di antara ucapan yang bisa kita ucapkan melainkan kalimat yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, "Hada min fadli Rabbi." Semua yang ada pada diri kita adalah karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di antara kalimat yang itu merupakan di antara intan permata yang ada di dalam surga, ketika seorang hamba senantiasa mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dan memang dianjurkan bagi kita memperbanyak mengucapkan kalimat ini, karena kalimat ini merupakan di antara bukti seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya apa-apa di dunia, yang memberikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu yang mereka ucapkan, menyerahkan semua yang ada pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara salah satu kalimat yang sangat indah, ikhwatul Islam. Memang kalimatnya agak sedikit panjang, tapi ini merupakan di antara kalimat yang dianjurkan bagi kita selalu mengucapkannya. Bagaimana kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari kekuatanku, dari apa yang aku miliki. Wa antaji'u ila hawlika wa quwwatik. Dan aku hanya bersandar kepada apa yang kau punya. Aku bersandar kepada kekuatanmu. Aku menyerahkan diri kepadamu. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkur li wa la tamkur alayya. Allahumma hdini wa yassiril huda li. Kalimat ini ikhwatul Islam merupakan di antara kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin mengulang dan mengucapnya, karena ini merupakan di antara bentuk mereka menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya, tidak ada yang kita punya. Semua yang ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan keyakinan seperti ini ikhwatul Islam, maka itulah di antara hakikat syukur yang sesungguhnya. Ketika seorang hamba menyadari bahwa mereka tidak memiliki apa-apa, maka di saat itulah mereka selalu berserah diri kepada Allah, kemudian akan selalu meminta dan bermohon kepada Allah. Maka itulah di antara makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat syukur yang sesungguhnya adalah bagaimana menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hak yang harus ditunaikan oleh umatnya. Banyak sekali hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ketahui. Bagaimana kita harus menjaga Nabi, bagaimana kita harus membela Nabi. Ada salah satu kisah yang sangat indah ikhwatul Islam. Semoga kisah ini memberikan manfaat kepada kita bagaimana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini ikhwatul Islam terjadi ketika perang Badar Al-Kubra.
yaitu peperangan yang pertama kali dirasakan oleh kaum muslimin pada tahun kedua daripada Al-Hijriyah. Kemudian ikhwatul Islam, di antara keunikan peperangan Badar ini bahwa mereka tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Karena itu terjadi antara orang Madinah dengan orang Mekah. Antara Mekah dengan Madinah, mereka tidak kenal satu dengan yang lainnya, kecuali beberapa orang saja. Kemudian dikala terjadi perang ikhwatul Islam, kaum muslimin mereka sudah berbaris. Karena kisah ini dibawakan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika kaum muslimin mereka sudah berbaris di safnya, maka tiba-tiba ada dua orang pemuda, yang satunya berada di kanan Abdurrahman, yang satu berada di kirinya. Kemudian sebelum perang dimulai, maka pemuda ini yang berasal dari Ansar, mereka memegang tangan bajunya Abdurrahman atau bajunya Abdurrahman, tangan bajunya. Karena baju itu juga punya tangan, manusia punya tangan, baju juga punya tangan. Artinya tangan itu ikhwatul Islam, pintu punya tangan, baju punya tangan, manusia punya tangan. Artinya yang punya tangan itu bukan hanya manusia saja, tapi makhluk yang lain juga punya tangan, walaupun berbeda hakikatnya. Nah, dia memegang tangan bajunya Abdurrahman. Tangan baju itu artinya ini. Kemudian ikhwatul Islam, dikala sudah memegangnya, maka dia pun bertanya, "Ya am, wahai pamanku, mana yang namanya Abu Jahal?" Karena mereka berdua ini tidak kenal dengan Abu Jahal, dan memang mereka sebenarnya tidak ada urusan dengan Abu Jahal. Tapi mereka bertanya, mana yang namanya Abu Jahal? Kemudian sebelahnya, yang sebelah kiri juga bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Wahai am, ya am, wahai pamanku, mana yang namanya Abu Jahal?" Sehingga Abdurrahman ini merasa heran, kenapa mereka, apa urusan mereka dengan Abu Jahal? Apa jawaban kedua orang pemuda ini? Karena kami mendengarkan dialah yang selalu mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mendengarkan yang selalu mencela Nabi, menzalimi Nabi adalah Abu Jahal namanya. Padahal tidak ada urusan antara mereka berdua dengan Abu Jahal, tidak ada urusannya. Tapi urusan dia adalah ketika mereka atau ketika Abu Jahal mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, maka Abdurrahman menunjukkan itu yang namanya Abu Jahal, karena Abu Jahal pada waktu itu adalah pemimpinnya, sehingga mudah dikenal. Apa yang dilakukan oleh dua orang pemuda ini? Dua orang pemuda ini sebenarnya tujuan mereka hanya satu saja, yaitu mencari Abu Jahal. Mereka tidak disibukkan dengan yang lainnya. Kemudian dikala mulai peperangan ikhwatul Islam, mereka tidak pergi ke kanan ke kiri, tujuan mereka Abu Jahal. Dicari Abu Jahal sampai dapat. Kemudian dikala ditemukan Abu Jahal, maka mereka berdua berlomba-lomba untuk menghunuskan pedang. Pada akhirnya Abu Jahal mati di tangan mereka berdua. Kemudian setelah Abu Jahal mati, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi. Mereka mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah." Yang satu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal." Yang satu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal." Kemudian Nabi melihat pedang mereka berdua, maka Nabi mengatakan, "Kalian berdua telah membunuhnya." Artinya apa ikhwatul Islam? Coba lihat bagaimana urusan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka masih muda. Sebenarnya mereka tidak ikut berperang karena memang di antara salah satu yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mereka di bawah 15 tahun. Karena anak-anak sahabat ikhwatul Islam, kalau mereka umurnya sudah 15 tahun, mereka tidak mau lagi tinggal, mereka ingin ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ada di antara anak 15 tahun tidak dibawa oleh Nabi, ikut berjuang bersama Nabi, mereka menangis. Makanya bandingkan dengan anak-anak kaum muslimin dikala mereka berumur 15 tahun. Makanya dulu dikala terjadi perang Uhud ikhwatul Islam, Abdurrahman, Abdullah bin Umar dan angkatan sejawatnya, mereka menunjukkan keahliannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, lihat kami sudah pantas untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Karena mereka semuanya adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dididik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya dua orang pemuda ini. Tidak ada urusannya dikala terjadi perang Badar kecuali Abu Jahal. Kenapa mereka mencari Abu Jahal? Karena kami mendengar Abu Jahal itulah yang selalu mencaci Nabi, dan kami tidak ingin Nabi kami dicaci, dihina, dicemoohkan. Itu saja tujuannya. Begitulah mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ikhwatul Islam, kita tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibutuhkan atau yang diinginkan dari kita adalah bagaimana menjaga agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjaga agama Nabi? Yaitu dengan dipelajari. Kita tidak bisa menjaga sesuatu kecuali kita tahu apa yang harus kita jaga. Makanya kenapa kita harus belajar agama ini ikhwatul Islam? Agar kita bisa menjaganya. Karena apa yang akan kita jaga kalau kita tidak tahu?
Begitulah cara kita menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga agama Nabi, menjaga nama Nabi, menjaga sunnah Nabi, menjaga semuanya. Karena kita alasannya hanya satu, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul Islam, tentunya itu merupakan perkara yang tidak ringan, karena mencintai itu adalah perkara yang berat. Siapapun yang mencintai orang lain, maka dia akan berkorban dengannya. Itu makna cinta. Kita mencintai istri, pasti kita berkorban. Korban perasaan, korban harta, korban waktu, korban segala-galanya dengan alasan cinta. Kita mencintai anak-anak kita begitu juga. Korban perasaan, korban harta, waktu, tenaga. Kenapa kita melakukan itu semua? Karena kita mencintai mereka. Sekarang kita mencintai Nabi, apa yang sudah kita korbankan? Pernah tidak kita mengorbankan waktu kita untuk mempelajari Nabi SAW dengan alasan cinta kepada Nabi? Pernah tidak kita mengorbankan harta kita dengan alasan ingin menjaga agama Nabi SAW? Artinya ikhwatul Islam, itu selalu harus kita tanyakan dalam kehidupan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi itu lebih pantas daripada orang mukmin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Setiap kita pasti mencintai diri kita sendiri. Dan kita, ketika kita mencintai diri sendiri, maka kita akan melakukan segala-galanya. Sedikit saja sakit di anggota badan kita, maka akan mengurus sampai tuntas. Apapun masalah yang kita hadapi, kita akan selesaikan. Nah sekarang ikhwatul Islam, kecintaan kita kepada Nabi lebih kecintaan kita kepada diri sendiri. Itulah makna cinta kepada Nabi SAW. Jadi mencintai itu bukan perkara yang ringan, butuh pembuktian, butuh pengorbanan, dan salah satunya mencintai Rasulullah SAW. Nah sekarang kita yang ada di kota Madinah, kecintaan kita itu bisa kita buktikan, terkhusus dikala kita menjadi tetangga Nabi di kota Madinah. Madinah adalah kampung halaman Nabi, Madinah adalah tempat yang mulia. Kita dekat dengan Nabi SAW, dan di antara salah satu bentuk kita mencintai Nabi adalah bagaimana kita mengetahui tentang Nabi itu sendiri. Kalau bisa ikhwatul Islam, kita berusaha mengetahui tentang Nabi, baca sejarah Nabi, kita pelajari bagaimana keadaan Nabi. Itulah yang dimaksud dengan cinta kepada Nabi SAW. Sehingga tidak pantas kaum muslimin tidak mengetahui tentang Nabi, baik itu nama Nabi, baik itu apa yang dicintai oleh Nabi, baik itu keluarga Nabi, baik itu apa yang dicintai oleh Nabi. Dan di antara salah satu yang dicintai oleh Nabi adalah kota Madinah. Sebagaimana yang kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam, di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Karena memang kota Madinah memiliki banyak nama. Madinah disebut dengan Darul Iman, Madinah disebut dengan Al-Madinah, Madinah disebut dengan Darul Iman, Madinah disebut dengan Darul Hijrah, Madinah dinamakan dengan Darul Abrar, Madinah juga dinamakan dengan Darul Akhyar, Madinah disebut dengan Darus Sunnah, Madinah dinamakan dengan Baitul Ilmi, Madinah juga disebut dengan Taba, juga disebut dengan Tibah, juga disebut dengan Al-Mahfuzah, disebut dengan Al-Habibah, disebut dengan Zatul Nakhlin, disebut dengan Akalatul Qura, disebut dengan Baladul Rasul. Itu semuanya adalah nama-nama yang ada pada kota Madinah, dan setiap nama darinya ada makna, dan kita mengetahuinya karena kita ingin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa mengulang nama-nama kota Madinah? Itu pertanyaannya. Ada? 5 lah, 5. Baik, silakan. Darul Iman, Darul apa? Hajrah, Hijrah. Baik. Darul Akhyar, Al-Habibah, Darus Sunnah, Darul Iman. Kelas ya? Artinya lagi. Baik, silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah yang fadlukum. Artinya ikhwatul Islam, itu semua merupakan di antara nama-nama kota Madinah, dan kita ingin mengetahuinya karena itu semua memiliki makna yang ada di dalamnya untuk kesempurnaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengetahui ikhwatul Islam, ternyata kecintaan kita kepada Nabi masih jauh dari kata sempurna, dan kita sadar akan itu semua. Tinggal bagaimana kita ingin menyempurnakan sedikit demi sedikit. Karena kita tidak akan pernah memberikan cinta semuanya kepada Nabi, tapi bukan berarti kita tidak melakukannya. Maka dari situlah ikhwatul Islam,
orang yang menyadari kecintaan mereka masih jauh dari kata sempurna untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itulah mereka berusaha untuk mengetahui apa yang dicintai oleh Nabi, kemudian bagaimana yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara salah satu yang dicintai oleh Nabi adalah kota Madinah. Sehingga kemarin kita telah menyebutkan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Al-Habibah adalah nama lain daripada kota Madinah, karena memang kota Madinah adalah kota yang dicintai oleh Nabi, maka dengan itulah Madinah dinamakan dengan Al-Habibah. Maka dianjurkan bagi kaum muslimin ikhwatul Islam, bagi kita yang datang dan bagi kita yang pulang, jangan datang kecuali dengarkan kalimat ini, dan jangan pulang kecuali hafal ayat bahasa ini. Ini bagi kita yang betul-betul ingin mencintai kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Yang datang ke kota Madinah kemarin, apa yang dia baca? Itulah bagi kita yang mendatangi kota Madinah. Bagi kita yang ingin meninggalkan kota Madinah, Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami rasulika sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal? Belum ya? Tapi kata Islam, artinya ini ada di antara bentuk kita mencintai kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dinamakan dengan Al-Habibah. Karena Nabi dikala berada di kota Madinah, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Itu yang diucapkan oleh Nabi, dan itu pula lah yang diucapkan oleh mereka yang berkunjung ke kampung halaman Nabi. Biasanya kemarin kalau kita masuk Madinah, apa yang kita ucapkan? Apa? Salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam di mana-mana kita ucapkan. Mau di kampung halaman, mau di Madinah, mau di negara kita, kita akan selalu mengucapkan salam. Bahkan setiap kali kita tahiyat, kita mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan. Tidak ada spesialnya. Artinya semuanya, dimanapun kita akan mengucapkannya. Nah, kemarin dikala kita memasuki kota Madinah, apa yang kita baca? Dan kita semua memasuki kota Madinah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara kalimat agar kita mencintai apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun mengucapkan Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah. Kalau kita tidak bisa mengucapkan dengan bahasa Indonesia, ucapkan dengan bahasa Arab. Boleh pilih mana saja. Artinya kita memasuki daerah yang mulia ini ikhwatul Islam, tentunya dengan kecintaan kita yang penuh. Karena di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi adalah mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagi kita yang ingin meninggalkan kota Madinah. Mungkin ada di antara kita yang esok meninggalkan kota Madinah, atau lusa meninggalkan kota Madinah, dan rata-rata kita semua tidak ada yang bertahan lama di kota Madinah. Bukan karena tidak mau, tapi karena memang itu jadwalnya. Nah, sebelum kita meninggalkan kota Madinah, tentunya kita bersyukur kepada Allah, diberikan kepada kita rezeki berada di kota Nabi, bertetangga dengan Nabi. Itu yang harus kita hadirkan selalu ikhwatul Islam. Datang ke kota Madinah, kemuliaannya adalah karena Nabi berada di sana. Nabi berada di kota Madinah, dan Nabi akan berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Dan sebenarnya di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi, tidak mungkin kita berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan manusia, makhluk yang tidak punya hati saja ketika berpisah dengan Nabi, maka dia tidak tega berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti yang kita bawakan sebelumnya, yaitu pohon kurma, tiang Masjid Nabawi yang biasa dipegang oleh Nabi. Kemudian ketika mimbar sudah ada, maka Nabi tentunya tidak lagi memegang pohon kurma tersebut, tiang masjid, karena sebelum mimbar ada, maka Nabi selalu memegangnya. Kemudian setelah mimbar dibuatkan untuk Nabi, maka Nabi SAW selalu berdiri di mimbarnya. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka pohon kurma ini, tiang masjid yang tidak ada hatinya, tidak hidup,
Maka dia pun menangis sampai Nabi kembali memegangnya. Kenapa dia menangis? Karena dia tidak mau berpisah dari Nabi SAW. Kemudian dipegang oleh Nabi, dan ketika dipegang oleh Nabi baru dia mereda sedikit demi sedikit. Dan Nabi mengatakan, kalau seandainya aku tidak memegangnya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat karena tidak mau berpisah dengan Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba ada kaum muslimin, ketika mereka ingin meninggalkan kota Madinah, mereka dalam keadaan tertawa, mereka dalam keadaan seolah-olah meninggalkan kampung halaman biasa. Tentunya tidak demikian keadaannya, ikhwatul Islam. Dan itu merupakan di antara adab yang harus kita jaga. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan ini kesempatan terakhir bagi kami untuk datang ke tanah haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan di antara bentuk kecintaan kita kepada kota Madinah. Karena memang ikhwatul Islam, bukan hanya kota Madinah, Mekah begitu juga. Memasuki Mekah, jangan ada di antara kita yang memasuki Mekah, ikhwatul Islam. Dulu Nabi ketika memasuki Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas ontanya. Ketika Nabi berada di atas ontanya, hampir memasuki tanah haram dan ingin memasuki kota Mekah, maka Nabi SAW menundukkan kepalanya hampir saja dagu Nabi ini, bukan jenggotnya, karena Nabi memiliki jenggot yang lebat sekali. Bukan jenggotnya tapi dagunya. Kalau jenggotnya ikhwatul Islam, kalau Nabi seperti ini maka akan mengenai punggung ontanya. Tapi dagu Nabi SAW hampir menyentuh punggung ontanya. Saking Nabi mengagungkan tanah haram Mekah. Seolah-olah Nabi mengajarkan kepada kaum muslimin, begitulah adab yang harus kalian jaga. Nah, adab ini ikhwatul Islam, seolah-olah kita sudah mulai lupa. Kita memasuki tanah haram Mekah atau Madinah seolah-olah memasuki tanah biasa, enggak. Maka harus kita mencintainya. Dan di antara bentuk kita mencintainya ada adab yang harus kita jaga, penghormatan yang harus kita berikan. Makanya disebut dengan tanah haram, yaitu dihormati. Kehormatan kita atau kehormatan tanah haram itu lebih dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Begitu juga dengan kota Madinah, ikhwatul Islam. Dan ini merupakan di antara bentuk kecintaan kita kepada kota Madinah adalah bagaimana kita menghormatinya melebihi dari daerah-daerah yang lainnya. Makanya dua kalimat yang tadi telah kita sebutkan dianjurkan, bukan diwajibkan. Tapi kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita mengucapkannya, maka ucapkanlah. Terkhusus bagi kita yang selalu diberikan rezeki dari Allah datang ke sini. Karena memang di antara tujuan kita adalah seseringnya kita datang ke kota Mekah dan Madinah. Dan setiap kali kita mengunjungi kota tersebut, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang indah agar senantiasa nanti kita selalu dimudahkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah, menjadi tetangga Nabi, beribadah di kota Mekah, duduk di dalam Masjid Nabawi dalam rangka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara salah satu kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita mengetahui agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, kita membahas tentang masalah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu menemani Nabi di dunia dan juga menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Mimbar Nabi adalah mimbar yang selalu menemani Nabi di dunia dan juga menemani Nabi di akhirat. Dan kita ulang lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat berada di 3 tempat. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, Nabi di akhirat tidak akan pernah melewati atau tidak akan pernah meninggalkan 3 tempat ini. Yang pertama, kalau kita ingin mencari Nabi di akhirat, cari Nabi di Sirat. Itu adalah lokasi dan posisi Nabi yang pertama. Nabi di akhirat, sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik, kalau nanti kita ingin mencari Nabi di akhirat, cari di Sirat. Kemudian kalau kita tidak menemukan Nabi, cari di Mizan. Kalau kita tidak menemukan Nabi, maka cari di telaga Nabi. Dan di telaga inilah Nabi SAW pertama kali akan dijumpai oleh umatnya. Semua umat akan bertemu dengan Nabi, semuanya. Artinya kita sebagai umat Nabi SAW akan berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi ada orang yang berjumpa dengan Nabinya dalam keadaan muka manis. Ada di antara mereka yang berjumpa dengan Nabinya dalam keadaan bermuka masam. Kenapa mereka berjumpa dengan Nabi dalam keadaan bermuka masam? Karena Nabi mengusirnya. Kalau kita diusir ikhwatul Islam, maka tentunya kita akan bermuka masam. Artinya apa? Tentunya itu merupakan kesalahan yang fatal. Maka ingat, orang-orang yang terusir dari Nabi, dari telaga Nabi, dan mereka tidak bertemu dengan Nabi, artinya Nabi tidak mau bertemu dengannya.
Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan suhkan liman baddalu ba'di. Nabi SAW mengatakan celaka, binasa, celaka bagi mereka yang merubah-rubah yang datang setelahku. Artinya mereka merubah agama Nabi atau mereka berpaling dari Nabi SAW. Maka perkaranya ikhwatul Islam bukan perkara main-main. Ketika pertama kali kita bertemu dengan Nabi SAW, namun Nabi atau kita berbuka masam, artinya kalau kita tidak diizinkan bertemu dengan Nabi, maka urusan berikutnya bagaimana kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Iya, rata-rata semua umat Nabi akan mendapatkan syafaat dari Nabi, semuanya. Terkhusus bagi mereka yang melakukan dosa besar. Tapi kita tidak tahu kapan kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Apakah setelah kita tinggal berabad-abad lamanya di dalam api neraka? Kita tidak tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang semua kita hafal, labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa wassaqa jazaa'an wifaqa. Nabi SAW menyebutkan ikhwatul Islam, bisa jadi mereka-mereka yang melakukan dosa besar dan perkara-perkara yang menyebabkan kita terusir dari telaga Nabi, semuanya adalah dosa besar, semuanya. Karena dosa besar itu ikhwatul Islam yang pertama, tingkatannya adalah kesyirikan, kekufuran. Itu ada tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah mereka yang mengada-ngada dalam agama, mereka yang membuat undang-undang baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama tidak ada undang-undang baru. Dalam agama semuanya kita hanya untuk sekedar mencontoh dan meniru Nabi. Tidak ada perkara baru dalam agama. Sehingga para sahabat menyebutkan ittabi'u wa la tattabi'u. Hendaklah kalian ikut saja, tugas kalian ikut saja. Kata Nabi karena ini urusan agama. Kalau urusan dunia berlomba-lombalah kalian. Itu kaedah yang mudah saja. Makanya dalam perkara agama ikhwatul Islam, kaedah yang selalu kita sebutkan, dalam perkara agama yang ditanya itu adalah apa alasannya. Kalau dalam perkara dunia, apa larangannya? Kita ulang lagi, dalam perkara agama yang ditanya itu bukan apa larangannya, tapi apa alasannya. Kalau dalam perkara agama, misalnya kita melakukan seperti ini, yang kita tanya apa alasannya, bukan apa larangannya. Kalau yang ditanya apa larangan itu ikhwatul Islam adalah dalam perkara dunia. Perkara dunia itu terbuka selama-lamanya, terbuka seluas-luasnya, sampai ada yang melarangnya. Selama tidak ada larangan, lakukanlah. Itu perkara dunia. Tapi perkara agama, selama tidak ada perintah, jangan lakukan. Sehingga kaidah ini harus kita hafal. Dalam urusan agama, apa perintahnya, apa alasannya, apa argumennya. Sehingga setiap kali kita akan melakukan sesuatu, kita bertanya. Dan dikala kita sudah mulai bertanya ikhwatul Islam, dikala kita sudah mulai bertanya, terutama bertanya kepada diri sendiri, maka itulah bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dan kita harus membuka diri. Pernah ikhwatul Islam, Imam Ibn Hazm, ini cerita ya, Imam Ibn Hazm, dia adalah seorang ulama yang, tapi kira-kira kapan dia menjadi ulama? Dia menjadi ulama setelah dia tua, artinya setelah dia berumur. Kemudian ikhwatul Islam, suatu ketika dia masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba dikala masuk masjid, ada orang yang dia masuk masjid, kemudian dia salat. Dikala dia salat, tiba-tiba ada orang mengatakan, jangan kamu salat. Dia pun heran, kenapa tidak boleh salat? Kemudian keesokan harinya dia masuk lagi ke dalam masjid. Kemudian dia tidak salat. Maka dia ditegur lagi oleh orang lain, kenapa kamu tidak salat? Bisa dipahami? Dikala hari pertama dia masuk masjid, dia ingin salat, tentunya salat tahiyat. Maka dia ditegur, kenapa kamu salat? Sehingga dia bertanya, pusing, tidak tahu jawabannya, kenapa kamu salat? Kemudian hari kedua, dia tidak salat, karena kemarin sudah dilarang. Kemudian dilarang, dia tidak masuk masjid, dia tidak salat. Maka ada lagi yang mengatakan, kenapa kamu tidak salat? Sehingga dia bimbang, masuk masjid aku salat dilarang, ketika masuk masjid tidak salat aku diperintahkan, kenapa ini bisa terjadi? Maka itulah yang menyebabkan dia mulai belajar. Dia pun tidak mungkin bimbang. Maka dia buka, kalau bahasa kitanya bukan internet dia, dulu tidak ada internet dia, dibukalah buku sedikit demi sedikit. Itulah awal penyebab dia mulai belajar. Pada akhirnya terkenallah yang namanya Imam Ibn Hazm. Kapan dia mulai belajar agama? 50-an. Bukan dikala dia masih kecil. Artinya dikala dia sudah
alasannya ini, lakukan ini salah, lakukan itu salah. Maka dia tentunya ingin belajar agama. Apa sebenarnya? Ternyata ikhwatul Islam, hari pertama dikala dia ingin salat, kemudian orang melarang dia salat, karena waktu itu adalah waktu yang dilarang untuk salat. Yang dilarang itu bukan salatnya, tapi waktunya. Kemudian hari kedua dia masuk di waktu yang memang dianjurkan untuk salat, tapi dia tidak salat. Artinya ikhwatul Islam, itulah penyebabnya pada akhirnya dia tidak mau membiarkan dirinya dalam keadaan jahil dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia belajar. Sebenarnya belajar itu ikhwatul Islam. Makanya belajar agama, ingat tujuan kita itu untuk apa? Belajar agama itu tujuannya bukan untuk menjadi ustaz, bukan jadi ulama, enggak sama sekali. Orang yang belajar agama, ingin jadi ulama, ingin tampil di depan orang, dia tidak akan pernah mendapatkannya. Tujuan kita belajar agama adalah satu, tentunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan ini yang paling penting, belajar agama itu adalah ibadah yang paling mulia. Jadi dikala seorang muslim belajar, berarti seolah-olah mereka sedang beribadah. Kemudian yang ketiga, mereka belajar agama untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Selesai. Itulah tujuan kita belajar agama. Makanya nanti sesekali, ini sekadar motivasi ya. Sekarang hari Rabu ya, esok hari Kamis, esok libur ya. Kalau tidak libur, sesekali kita jalan di bagian depan Masjid Nabawi jam 8, jam 9 lah, jam 9. Kemudian kita perhatikan orang-orang yang ada di sana belajar agama Allah Subhanahu wa taala, belajar resmi, karena di dalam Masjid Nabawi itu ada namanya kuliah Masjid Nabawi. Kuliah setara dengan degree atau S1 lah, bakalilius. Kemudian ikhwatul Islam, kita akan temukan mahasiswa. Dan rata-rata mahasiswa, bukan rata-rata ya, kita akan temukan mahasiswa yang sudah sudah beruban, mahasiswa yang sudah beruban. Apa gunanya mereka belajar? Untuk mencari ijazah. Ijazah didapatkan, dia akan meninggal. Kalau tujuannya untuk cari ijazah, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya ada untuk Allah, yang pertama. Yang kedua, belajar agama itu adalah bagian daripada ibadah, sama dengan ibadah salat. Makanya kita selalu menceritakan ikhwatul Islam, para ulama, kalau dibandingkan, karena kalau kita beribadah, ini ibadah sunnah ya, kalau kita beribadah, manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau kita belajar agama, manfaatnya untuk diri sendiri dan juga untuk saudara-saudara terdekat kita. Paling tidak manfaatnya untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga terdekat. Artinya kita harus tahu tentang agama Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Makanya belajar agama itu ikhwatul Islam adalah ibadah yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada sholat malam. Sholat malam atau sholat sunnah, coba bayangkan, bukan lebih mulia daripada yang wajib, tidak, tapi lebih mulia daripada sholat-sholat yang lainnya. Makanya jangan heran ada orang yang sholat misalnya 100 rakaat setiap malamnya, biasa. Ada orang yang sholat 1000 rakaat misalnya, itu perkara biasa. Tapi siapa di antara mereka yang sanggup mereka belajar di malam harinya, mereka tidak tidur, itu yang baru luar biasa. Kalau ibadah ikhwatul Islam, makanya kalau dibandingkan dengan mereka yang ahli ibadah dengan ahli ilmu, tidak akan pernah banding. Sama-sama mulia, iya, tapi keberkahannya, kemudian begitu juga manfaatnya. Orang yang ahli ibadah, manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan selalu kita ceritakan ikhwatul Islam, cerita ini sudah berulang kali ya, tapi kita ulang lagi, semoga memberikan manfaat kepada kita bersama, tentang salah seorang ulama yang bernama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ini ikhwatul Islam, dia mungkin kalau sholat malamnya tidak terlalu banyak. Makanya dikala dia pernah berkunjung ke rumah Imam Ahmad, dikala dia karena Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i antara guru dengan murid, murid dengan guru. Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Ahmad, dan Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Artinya sama belajar, karena mereka selisih usianya hanya 14 tahun sahaja. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, Imam Ahmad lahir pada tahun 164 Hijriah. Sehingga dikala selisih umur mereka hanya 14 tahun sahaja, maka tentunya mereka saling belajar. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Ahmad tentang masalah hadis. Makanya Imam Ahmad itu punya kitab Musnad. Musnad itu hadis Nabi. Jadi Imam Syafi'i itu bukan ahli dalam masalah fikih saja, tapi dia juga ahli dalam masalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Imam Ahmad, dia belajar kepada Imam Syafi'i tentang masalah fikih, tentang masalah muamalah atau fikih. Jadi saling mengambil ilmu dengan satu dengan yang lainnya. Makanya antara dua mazhab ini ikhwatul Islam ada dua mazhab yang kalau bahasa kitanya mazhab kakak beradik. Kalau ada yang mazhab Syafi'i,
atau Hambali, lihat kepada guru-guru mereka. Makanya di antara tujuan sebelum kita mengambil mazhab para ulama, ambil dulu adab dan akhlak para ulama yang kita ambil mazhabnya tersebut. Makanya tidak boleh ada di antara kita yang bermazhab Imam Syafi'i kecuali kita tahu siapa itu Imam Syafi'i. Bagaimana kita akan bermazhab Imam Syafi'i kita tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Kenal bukan hanya kenal lahir saja. Yang pertama harus kita kenal namanya. Siapa nama Imam Syafi'i? Nah, itu pun kita mulai ragu ya. Itu baru namanya. Kapan dia lahir? Di mana dia lahir? Bagaimana dia belajar agama? Makanya tidak boleh kita bermazhab Syafi'i kalau sebelum kita tahu siapa itu Imam Syafi'i. Tentunya kita nanti sepulang dari ini kita mencari siapa sih Imam Syafi'i. Kita pun mulai mengenalnya, mempelajarinya. Itulah yang harus dilakukan. Begitu juga tidak boleh orang bermazhab Hambali kecuali mereka kenal dengan Imam Ahmad. Bagaimana dia lahir, di mana dia lahir. Karena dua ulama ini Islam, ulama kalau bahasa kitanya kakak beradik. Kenapa kakak beradik? Karena banyak persamaannya. Kenapa banyak persamaannya? Karena guru dengan murid, murid dengan guru. Bisa dipahami? Kemudian ikhwatul Islam, terlepas daripada itu semua, sehingga antara dua imam ini selalu mereka berkunjung. Kadang Imam Syafi'i pergi ke tempatnya Imam Ahmad, kadang Imam Ahmad pergi ke tempatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Imam Syafi'i pergi ke tempat Imamnya Ahmad, dikala dia pergi ke sana sampai di malam hari, kemudian disediakan makan. Nah, dikala Imam Syafi'i itu adalah imam dunia. Imam Syafi'i itu adalah imam dunia, imam ke semua kaum muslimin yang ada di dunia. Tidak ada orang kecuali mereka akan kenal dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian begitu juga jadi ikhwatul Islam, jadi anaknya Imam Ahmad ini terkagum dan betul-betul takjub kepada Imam Syafi'i, melebihi takjubnya kepada ayahnya sendiri. Karena memang kadang-kadang ikhwatul Islam itu merupakan hukum alam. Seperti Imam Abu Hanifah misalnya. Imam Abu Hanifah dia punya seorang orang tua, ibu. Imam Abu Hanifah itu adalah mufti dunia, tapi ibunya tidak pernah percaya kepadanya. Bisa dipahami? Setiap ada masalah agama, dia tidak mau bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Tapi kepada siapa dia bertanya? Dia akan bertanya kepada muridnya. Bisa dipahami? Artinya ikhwatul Islam, kadang-kadang seseorang itu ngefans lah kalau bahasa kitanya. Dia ayahnya, misalnya ayahnya seorang ustaz, kemudian ayahnya punya kawan juga seorang ustaz, pasti dia akan lebih cinta kepada saudara atau kawan ayahnya ini dibandingkan dengan ayahnya sendiri. Dan itu perkara biasa ikhwatul Islam. Seperti tadi yang kita sebutkan Imam Abu Hanifah, dia punya ibu. Kemudian dia bertanya kepada Imam Abu Hanifah tentang masalah perkara. Dia tidak pernah percaya kepada jawaban anaknya. Kemudian dipanggil salah seorang muridnya. Kemudian ditanya, bagaimana masalah ini? Kemudian murid Imam Abu Hanifah menjawabnya. Ini baru benar katanya. Padahal sudah dijawab oleh anaknya. Tadi itu adalah muridnya. Tapi dia tidak pernah percaya kepada anaknya. Makanya ini merupakan pelajaran bagi kita yang punya orang tua. Jangan sesekali berdakwah kepada orang tua kecuali kita pandai strateginya. Karena kita itu kartu as kita itu ada di tangannya. Kartu as anak itu ada di tangan orang tua. Makanya berdakwah kepada orang tua, ayah dan ibu merupakan sesuatu yang sangat unik dan harus kita belajar. Tidak sembarangan. Imam Abu Hanifah saja, ibunya tidak pernah percaya kepadanya. Padahal imam. Begitu juga dengan anaknya Imam Ahmad. Dia sangat mengagungkan Imam Syafi'i. Sehingga dia dikala Imam Syafi'i datang ke rumah ayahnya, itu merupakan kesempatan untuk melihat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Ketika sampai ikhwatul Islam, sampai di rumah, maka Imam Syafi'i duduk, kemudian disediakan makan. Dikala makan sambil bercerita, kemudian sambil bercerita tersebut ikhwatul Islam, sampai pada akhirnya makanan yang disediakan semuanya habis. Anaknya Imam Ahmad biasanya menganggap, biasanya kalau ulama itu makannya sedikit, apalagi makan malam. Sehingga dia heran, kenapa makanannya habis semuanya? Apakah ini yang disebut dengan ulama? Maka dia pun mulai bertanya-tanya, ini ulama yang selalu diagungkan oleh ayahku, tapi kenapa makannya banyak? Itu pertanyaan pertama, karena memang makanan yang disediakan habis semuanya. Kemudian ikhwatul Islam, setelah makan, setelah bercerita, Imam Syafi'i pun tidur. Biasanya kita dianjurkan untuk salat witir. Bagi kita yang khawatir bangun di akhir malam, maka witirlah di awal malam. Itu merupakan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i tidak berbaring, tidur. Anaknya ini selalu memperhatikannya. Ini yang disebut dengan ulama. Mana salat sunatnya, mana ibadahnya.
Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, di pagi hari bangun, tiba-tiba bangun dari tidurnya langsung pergi ke masjid tanpa wuduk dulu. Ini yang disebut dengan ulama tidak berwuduk atau tidak salat atau tidak berwuduk ketika dia ingin salat. Maka tentu itu merupakan di antara pertanyaan yang selalu terngiang-ngiang di atas atau di telinganya atau di kepalanya. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, putrinya Imam Ahmad ini tidak bisa menahan diri. Dia pun pada akhirnya datang kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, inikah ulama yang selalu engkau agung-agungkan? Aku melihat keanehan, kejanggalan, makan banyak, tidur pulas, kemudian salat tidak wudu, itu aneh." Maka Imam Ahmad juga tidak bisa menjawabnya. Pada akhirnya dia datang kepada gurunya atau kepada kawannya. Dia pun mulai menanyakan apa yang ditanyakan oleh anaknya. Apa kata Imam Syafi'i? Adapun masalah yang pertama, aku makan banyak karena makanan mana lagi yang aku jumpai di dunia yang paling halal kecuali makananmu. Makanan mana lagi yang halal di dunia kecuali makananmu. Makananmu ini halalnya 100/100. Artinya 100% lah kalau bahasa kitanya. Makanya ini kesempatan bagi diriku. Kapan lagi aku menemukan makanan yang halal di dunia kecuali makananmu? Karena dia tahu Imam Ahmad tidak mungkin mengambil kecuali yang halal-halal saja. Tentunya dia memakannya. Makanya ikhwatul Islam, kalau nanti kita makan di rumah orang yang kita anggap dia halal makanannya, habiskan semuanya. Kapan lagi kesempatannya? Dan itu makanya Nabi menyebutkan la ya'kulu ta'amuka illa taqi. Jangan pernah memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu merupakan faedah. Apapun kita misalnya bikin kenduri, bikin undangan, maka undanglah orang-orang yang bertakwa. Kemudian suruh dia habiskan makanan kita, sehingga keduanya akan mendapatkan keberkahan. Yang makan mendapatkan keberkahan, kemudian yang menyediakan makan juga akan mendapatkan keberkahan. Itulah kaedahnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, tidak ada lagi di dunia kesempatan aku makan yang halal, betul-betul halal, dijamin kehalalannya, kecuali di rumahmu. Maka aku habiskan semuanya. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua, setelah makan, setelah berbicara, aku tidur. Iya, aku tidur, tapi mataku tertutup, hatiku terbangun. Mungkin mataku tertutup, tapi hatiku terbangun. Artinya aku tidak tidur semalaman. Aku memikirkan masalah. Karena biasanya Imam Syafi'i itu ikhwatul Islam, dalam satu hadis, misalnya hadis berkaitan dengan cerita ini misalnya, maka dalam satu hadis ini dia bisa mengeluarkan 40 manfaat darinya. Ada 40 cabang ilmu yang bisa dia tarik darinya. Dan itu bukan perkara yang mudah ikhwatul Islam. Satu hadis misalnya la darara wala dirar, cuman 3 kata saja atau 2 kata, la darara wala dirar, tidak ada mudarat dan tidak ada yang memberikan mudarat. 2 kata saja. Dari 2 hadis ini akan banyak kalimat-kalimat atau manfaat yang akan keluar darinya. Dan Imam Syafi'i bisa mengeluarkan dari kalimat seperti ini, dari 2 kata seperti ini, 40 masalah yang ada di dalamnya. Bukan perkara yang mudah itu ikhwatul Islam. Karena ulama itu semakin ulama, semakin mereka mentelaah, maka semakin banyak hukum-hukum yang mereka bisa ambil dalam satu permasalahan. Itulah pekerjaan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga dia tidur, dia berbaring, bukan tidur, tapi memecahkan masalah agama. Makanya dia tidak salat sunat. Makanya kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, yang salat sunat bukan berarti tidak bagus. Itu banyak yang bisa melakukannya. Tapi siapa di antara kaum muslimin yang sanggup mengorbankan dirinya untuk belajar agama, karena manfaatnya akan diberikan kepada maslahatan semua kaum muslimin. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga tidaklah kita mendengarkan kalimat Syafi'i kecuali kita akan mendoakan dirinya, kecuali yang disebutkan pada dirinya adalah yang terbaik semuanya. Tapi ingat bagaimana pengorbanannya. Makanya para ulama itu ikhwatul Islam, jarang di antara mereka yang tidur di malam hari. Mereka tidak tidur di malam hari. Kalau di pagi hari mereka sudah pasti bekerja. Bukan berarti mereka bergadang di malam hari, mereka tidur di siang hari. Tidak. Kita kalau bergadang untuk ilmu belajar di malam hari, paginya kita tidur. Tapi mereka tidak. Seperti misalnya Imam Bukhari misalnya, kalau dia tidur ikhwatul Islam, dia tidur. Kalau biasa kita tidur apa namanya? Alas kepala, wisada, bantal. Biasanya kita tidur pakai bantal. Mereka juga pakai bantal. Tapi tahukah kita apa bantalnya? Bantalnya itu ikhwatul Islam, tahu kita pelepah, tahu kita narajil, kelapa. Jadi kelapa itu ikhwatul Islam letakkan kepalanya di sini. Apa tujuannya? Karena setiap kali nanti dia tertidur, tidur ala kadarnya. Kemudian kadang-kadang kemungkinan untuk menoleh kiri kanan ada. Setiap kali dia menoleh ke kanan atau ke kiri, maka dia akan terbangun.
Tujuannya seperti itu. Kalau dia terbangun, nulis lagi, belajar lagi. Siapa di antara kaum muslimin yang sanggup mengorbankan dirinya untuk agama Allah Azza wa Jalla? Itulah ibadah yang sesungguhnya. Makanya belajar agama itu ikhwatul Islam tidak mudah. Sehingga kita lihat bahwa kaum muslimin yang beribadah mudah, tapi belajar agama tidak mudah. Jangan anggap belajar agama itu perkara yang mudah. Makanya di antara salah satu manfaat yang paling besar, sebagaimana hadis Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapapun yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Kita balikan hadisnya. Siapapun yang Allah tidak inginkan kebaikan untuk dirinya, dia tidak akan paham dalam masalah agama. Jadi paham agama, belajar agama, bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada hamba. Itulah yang dilakukan oleh para ulama ikhwatul Islam. Kemudian Imam Syafi'i yang ketiga, dia di kala sholat subuh bukan berarti tidak berwudhu, tapi wudhu insyanya belum batal, karena tadi dia belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat manfaatnya kepada kaum muslimin. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Tujuannya tidak lain, itu adalah beribadah kepada Allah. Tujuannya adalah mengangkat kejahilan dari diri kita. Tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita kenal dengan Nabi. Kita tidak mungkin belajar agama yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Misalnya, pernah tidak kita belajar agama? Misalnya, bagaimana tata cara sholat Nabi? Pernah tidak kita belajar sendirian? Artinya kita belajar ikhwatul Islam, kemudian kita sebutkan hadis-hadisnya, kaifiyatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara Nabi salat, mulai dari Nabi takbir, mulai dari Nabi misalnya berdiri, kemudian Nabi akan melihat para sahabatnya, kemudian apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya bagaimana takbir Nabi, di mana posisi tangannya, kemudian di dada di mana. Pernah tidak kita belajar seperti itu dari Nabi mulai takbiratul ihram sampai Nabi salam, kemudian setelah Nabi salam apa yang dibaca oleh Nabi? Pernah tidak kita belajar seperti itu? Itu baru perkara salat. Dan perkara salat itu wajib hukumnya bagi kita untuk mengetahuinya. Apa tujuannya ikhwatul Islam? Agar nanti di dalam masalah agama kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam bentuk menjaga agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tujuan yang lain. Kita ingin paham dalam masalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semuanya ya. Ini merupakan motivasi bagi kita bersama ikhwatul Islam, sehingga kita setiap kaum muslimin harus tahu tentang agamanya. Iya, masalah-masalah yang mereka tidak tahu itu baru nanti ditanyakan kepada para ulama. Tapi tidak mungkin semuanya mereka tidak tahu. Apalagi masalah-masalah yang besar. Masalah-masalah yang besar itu ikhwatul Islam seperti rukun iman, rukun Islam, itu ada perkara-perkara yang tidak mungkin kaum muslimin selalu bertanya, tapi mereka yang harus mengetahuinya. Makanya perkara syahadat kita harus tahu syahadat itu apa, kemudian berapa rukunnya, berapa syaratnya. Cukup 3 ini harus kita ketahui. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berapa rukunnya? Berapa rukun syahadat? Rukun syahadat berapa? Ada yang tahu? Ini baru yang pertama. Taib. Berapa? 2 yang pertama. An-Nafiul Isbat, siapa yang mengatakan seperti itu? Apa? Ada? Mana dalilnya? Seperti itulah bertanya dalam masalah agama. Bisa dipahami, itu contoh sedikit saja. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yang syakarallahu lakum. Bisa dipahami. Itu syaratnya. Siapa yang tahu syaratnya itu rukunnya? Belum lagi syaratnya. Syarat la ilaha illallah berapa? Baru la ilaha illallah syaratnya berapa? Cukup kita mengetahui 2 ini saja. Berapa rukunnya, berapa syaratnya, selesai. Tapi siapa di antara kita yang tahu itu menjadi masalah? Itu baru syahadat. Belum lagi salat. Berapa rukun salat, berapa wajib salat, apa yang membatalkan salat, apa syarat salat, apa perbedaan rukun dengan syarat, selesai. Artinya ikhwatul Islam tidak mungkin semuanya kita tanyakan kepada orang lain, karena itu ibadah yang berkaitan dengan agama kita. Belum lagi masalah yang ditanyakan itu ikhwatul Islam, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu masalah detailnya. Misalnya saya sholat, kemudian tiba-tiba saya membayangkan saya sedang, mohon maaf ya misalnya, contoh saya sedang membayangkan saya mendatangi istri, apakah sholat saya batal? Itu baru ditanyakan. Tapi jangan pernah ditanyakan, Ustaz saya sholat tapi saya lupa takbiratul ihramnya. Tentu itu tidak mungkin ditanyakan ikhwatul Islam, karena itu adalah perkara-perkara yang ma'ruf. Bisa dipahami maknanya? Artinya ikhwatul Islam, begitulah kaum muslimin, mereka harus mengetahui tentang agamanya.
Kita tidak boleh jahil dalam masalah agama Allah. Kita tidak boleh jahil tentang Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kaum muslimin, mereka harus selalu berusaha menyempatkan waktu. Makanya ingat kaidah ini, ingat baik-baik ikhwatul Islam. Belajar agama itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Belajar agama itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Apa perbezaan kalimat kewajiban dengan pilihan? Kewajiban itu berarti sama dengan wajibnya salat, sama dengan wajibnya puasa. Kalau kita tinggalkan, kita akan berdosa. Kalau pilihan itu boleh memilih, boleh belajar, boleh tidak. Itu baru pilihan namanya. Makanya dulu di kota Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kita lihat Masjid Nabawi ikhwatul Islam dari zaman Nabi sampai sekarang itu tidak pernah kosong dari belajar agama. Karena memang itu merupakan di antara ciri khasnya. Makanya belajar di dalam Masjid Nabawi itu sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Masjid Nabawi itu tidak akan pernah kosong dari orang belajar agama mulai dari zaman Nabi. Nah, para sahabat ikhwatul Islam, bagaimana cara mereka belajar agama kepada Nabi? Lihat apa yang dikisahkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dia punya lebih dari satu istri. Artinya berarti kalau dia punya lebih dari satu istri, berarti dia punya lebih dari satu rumah. Karena yang satu rumahnya di sini, yang satu rumahnya di sana. Dan di antara salah satu rumahnya, di mana rumahnya ada di Awali. Awali itu ikhwatul Islam kalau bahasa kitanya dekat dengan Masjid Quba. Karena rata-rata para sahabat itu banyak mereka yang memiliki rumah di sana. Karena Quba itu, kalau seandainya kita dari Mekah menuju Madinah, maka tempat yang pertama kali kita tuju adalah Quba atau daerah yang ada di sana. Makanya disebut dengan Awali, daerah yang tinggi, karena memang itu pintu masuk dari Mekah menuju Madinah. Sehingga dulu Nabi ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah ikhwatul Islam, tempat yang dituju oleh Nabi pertama kali adalah tempat ini. Jadi pertama kali Nabi dari Mekah menuju Madinah, bukan hanya Nabi, semua para sahabat, tempat yang pertama kali mereka tuju adalah Awali atau Quba. Kenapa demikian? Karena memang itu adalah tempat masuknya. Artinya dari Mekah menuju Madinah, sampai di Madinah, maka yang pertama kali kita akan temukan adalah Quba. Makanya bagi kita yang sudah pergi ke Mekah, kemudian nanti dia pergi ke Madinah, ketika masuk Madinah, makanya sesekali sampai di Madinah kita perhatikan, maka yang pertama kali kita temukan adalah Masjid Quba. Sehingga Nabi di sana, bukan hanya Nabi, semua para sahabat yang hijrah mereka akan turun di sana. Sehingga tentunya ikhwatul Islam banyak di antara sahabat yang rumahnya di sana. Salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini diceritakan di dalam Sahih Bukhari. Umar bin Khattab dari Quba ke sini itu kalau berjalan kaki berapa menit kira-kira? Ada yang sudah pernah berjalan kaki dari sini ke Quba? Nanti berjalan kaki ya, sesekali. Karena memang sudah disediakan lokasinya, terutama dari bagian depan Masjid Nabawi. Karena Nabi juga sering berjalan kaki ke Quba. Sehingga nanti kalau ada kesempatan, coba sesekali jalan misalnya pagi setelah subuh pergi ke Masjid Quba, berjalan kaki dari bagian depan Masjid Nabawi, itu langsung sampai ke sana. 20 menit lah kalau bisa kita untuk melakukannya. Kemudian ikhwatul Islam, kalau berjalan kaki itu kurang lebih 20 sampai 25 bahkan sampai 30 menit. Lumayanlah jalan kaki. Itu sekarang, kalau dulu tentunya tidak demikian, banyak lika-likunya. Nah, begitulah sahabat Umar. Jadi Umar ini ikhwatul Islam, bagaimana cara dia belajar dengan Nabi? Dia menyebutkan, kuntu ana wa jarulli minal ansar natanawabun nuzula inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku dengan tetanggaku, karena kalau belajar agama selalu ikhwatul Islam, kita juga butuh ma'isyah, kita juga butuh hidup, kita harus bekerja. Maka bagaimana cara Umar bin Khattab belajar agama kepada Nabi? Saya sepakat dengan tetangga saya dari Ansar. Bagaimana cara mereka sepakat? Kami gantian. Gantian bagaimana? Hari ini saya yang hadir di majelis Nabi belajar agama, kemudian kalau saya yang hadir, kemudian nanti saya pulang, semua yang aku dapatkan dari Nabi aku sampaikan kepadanya. Kemudian keesokan harinya, sahabatku, tetanggaku ini yang berasal dari Ansar, mereka atau dia datang kepada Nabi belajar agama dan aku bekerja. Kemudian nanti setelah dia pulang, aku bertanya kepadanya dan aku menyampaikan atau aku mendapatkan semua yang disampaikan oleh Nabi pada hari itu. Coba lihat bagaimana semangatnya ikhwatul Islam. Karena mereka tahu belajar agama itu adalah ibadah dan itu adalah kewajiban. Siapapun yang tidak belajar agama maka mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tahu pertanyaan pertama kita di alam barzah itu adalah masalah agama. Pertanyaan pertama di alam barzah itu adalah masalah agama. Dan salah satu cerita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam, dikala seseorang berada di alam barzakh, maka datang yang namanya malaikat Munkar dan Nakir.
Malaikat munkar dinamakan dengan munkar karena kita tidak pernah mengenalnya. Munkar itu artinya sesuatu yang kita tidak kenal. Maka ada namanya munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Munkar itu sesuatu yang tidak kita kenal, maka disebut dengan munkar. Makanya malaikat yang bertanya itu disebut dengan munkar karena kita tidak pernah mengenalnya. Dan semua manusia pasti akan ditanya. Dan tidak ada pilihan. Tidak ada yang namanya kalau ditanya, oh saya fulan bin fulan, tidak ada istilahnya. Karena di dalam perkuburan tidak ada yang namanya ordal. Kita tahu ordal? Orang dalam. Orang dalam itu adalah urusan dunia. Urusan dalam barzah tidak ada yang namanya ordal. Kita akan bertanggung jawab terhadap amalan masing-masing. Kemudian ikhwatul Islam, datang malaikat munkar nakir ini. Munkar nakir disebut dengan munkar dan nakir karena kita tidak pernah mengenalnya. Kemudian ditanya, ketika ditanya man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Yang ditanya itu ikhwatul Islam bukan orang-orang kufar. Kalau orang-orang kufar sudah pasti mereka tidak akan pernah tahu. Tapi yang ditanya itu adalah orang-orang mukmin, orang yang beriman. Mereka ditanya. Tapi banyak di antara mereka yang tidak kenal dengan agamanya, tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan nabinya. Maka mereka akan ditanya. Kemudian setelah ditanya, maka ada sebahagian mereka mengatakan menyebutkan kalimat Kemudian di ujungnya mereka mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ketika baru saja dia mengatakan saya tidak tahu, maka langsung dipukul oleh malaikat munkar dan nakir. Pukulan yang apabila dihadapkan kepada bukit Uhud akan hancur semuanya. Bagaimana dipukulkan kepada jasad kita yang begitu lemah. Kemudian ikhwatul Islam, para ulama menyebutkan kenapa dia mengatakan kalimat apa penyebabnya. Kenapa harus mengatakan baru terakhir? Karena kenapa dia tidak langsung mengatakan saya tidak tahu? Kenapa harus ada kalimat Apa jawabannya? Besok lagi kita sambung ya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu juga yang memisahkan kita, tapi ini merupakan motivasi bagi kita bersama ikhwatul Islam. Belajar agama adalah kewajiban untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya itu saja. Kenapa kita belajar agama? Untuk mengenal Nabi, untuk mengenal agama Nabi, untuk kesempurnaan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan ini keesokan harinya. Dan ini merupakan di antara nikmat dari Allah kepada kami pribadi dan juga kepada kita bersama ikhwatul Islam. Kita jauh-jauh datang dari negara kita, kemudian tiba-tiba sampai di Masjid Nabawi. Kita mendengarkan pengajian yang dengan bahasa yang kita pahami. Maka itu merupakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada kami yang berbicara dan kepada kita yang mendengarkan. Karena nanti kalau kami berbicara dengan bahasa Arab, kami kurang lancar, kita tidak paham. Sama-sama rugi akhirnya. Tapi akhirnya ikhwatul Islam, karena memang di Masjid Nabawi itu disediakan semua bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Urdu, bahasa semua bahasa. Dan itu merupakan untuk menyampaikan risalah agama Allah. Karena memang belajar di Masjid Nabawi itu sama dengan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan yang tidak akan pernah ada duanya di dunia. Di Mekah pun tidak ada. Makanya itulah tujuannya. Dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kami secara khusus dan kepada kita secara umum. Maka hendaklah kita memanfaatkan keberadaan kita di Masjid Nabawi untuk belajar agama Allah. Dan ingatlah ikhwatul Islam, di antara salah satu kemuliaan mereka, Allah mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, apa yang mereka inginkan? Maka malaikat mengatakan, ya Allah, mereka ingin ampunanmu. Maka apa kata Allah? Saksikanlah wahai malaikatku bahwa semua mereka yang ada di sana aku ampunkan dosa-dosanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Itulah tujuan kita ikhwatul Islam, duduk terutama di Masjid Nabawi ingin mencari ampunan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.